Jadi tidak cukup bisnis industri itu hanya bertahan, tapi harus melakukan persiapan. Sebenarnya dalam kondisi apapun kita tuh mesti ini sih, pintar-pintar mikir aja. Halo Tribuners, selamat datang di Tribun Podcast. Dan tentunya kembali bersama gua Angga Prayoga di sini, ditemani sang partner Akira Maulana. Hari ini ada Akira. Yoi, kita bakal ngobrol-ngobrol nanti ya. Yes. Dan seperti biasa kita nggak abdol kalau nggak datengin bintang tamu spesial buat nemenin kita ngobrol-ngobrol santai nantinya sambil nunggu ngabuburit juga ya. Buka puasa ya. Buku berpuasa puasa. Ada satu orang. Ada siapa sih? Satu orang wanita cantik yang hadir pada sore hari ini. Ada Mbak Yusi. Halo Mbak. Hai Mbak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini sehat terus karena makannya banyak terus. Tiap hari makan ya. Lihatnya aja kenyang. Dan di sebelahnya nih, ini agak segan juga nyapa ini. Ada Bapak Presiden. 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 Ada Bapak Irfan. Waduh, dan Presiden IMA ya di sini sudah hadir. Mas Presiden. Selamat sore Mas Irfan. Ya, sore Mas Angga, Mas Akira. Gimana kabarnya? Baik sekali. Baik ya, alhamdulillah. So nanti anyway kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya sambil nunggu waktu berbuka juga. Dan di sini kita sudah kedatangan dari perwakilan dari teman-teman IMA. Ini ada Pak Irfannya langsung hadir ke sini. Mas juga Irfan. Mas Irfan aja ya, biar lebih akrab ya. Atau manggil Kak. biar lebih milenial ya. Biar lebih seumuran. Seumuran ya. Iya. Dan Anda Kak Yusi Fadila juga nih udah hadir ya. Ini teman-teman di luar sana kayaknya udah pada kenal nih. Ini Mbak Yusi adalah vlogger ya, food vlogger nih. Kita hari ini bakal ngebahas temanya itu adalah gimana cara bisa eksis di momen pandemi ini. Makanya kita hadirin di sini ada Kak Yusi ya selaku influencer dan juga ada Mas Irfan di sini ya dari Presiden IMA ya. Makanya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol gimana cara bisa survive dan tetap bisa eksis nih. Betul. Karena memang mungkin gini, pandemi ini kan berpengaruh sama banyak hal. Betul. Gitu kan. Dari sisi marketing sudah pasti cara jualan berubah. Ini bukan hanya marketing tapi mungkin yang influencer juga harus punya ide-ide baru gitu kan. Kita nanti mau kita bakal pengennya tahu apa sih tips-tipsnya dari mereka. Mungkin ada gitu cara kan. Atau strategi ya. Karena betul. banyak juga kan influencer-influencer yang akhirnya kebingungan nih. Bahkan setelah adanya wabah ini dia nggak tahu mau ngapain ya kan. Tapi ada juga yang bilang, oh sekarang semua udah ke online, berarti influencer kaya raya dong. Nah, itu bener nggak sih? Nanti bakal dijawab ya. Nanti bakal dijawab ya. Oke. Nah kita sekarang lagi sama ke Mas Irfan nih. Mas Irfan selaku Presiden IMA yang udah hadir di tengah-tengah kita nih. Kalau kemarin gubernur, hari ini presiden ya. Sekarang presiden. Ini tahapannya naik terus nih. Naik terus ya. Jadi nggak cuma kayak Yusi udah ketemu presiden. Iya. Kita berarti juga 2 kali kan udah ketemu presiden. Tapi hari ini nggak ditanya jenis-jenis ikan kan, Mbak? Siap. Oke, Mas Irfan, ini sebelumnya nih, buat teman-teman yang belum tahu IMA itu apa sih? IMA itu organisasi profesional marketing. Misinya yaitu memberikan masukan dan kontribusi kepada masyarakat luas tentang praktek-praktek marketing yang baik. Oke. Nah, IMA berdiri tahun 96, didirikan oleh Pak Hermawan Kertajaya dan dipimpin oleh Presiden. Saat ini Presiden IMA adalah Pak Suparno Jasmin, itu Presiden Direktur Astra. Kemudian Presiden IMA Batam, saya sendiri. Jadi IMA itu wadah untuk anggota meningkatkan keterampilan marketing dan misi utamanya yaitu memberikan solusi kepada masyarakat luas baik di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional terhadap permasalahan-permasalahan secara umum. Mungkin itu dulu. Itu dulu ya. Itu mungkin penjelasan singkatnya mengenai IMA itu apa. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih ya kan, IMA itu apa dan
aktivitasnya apa gitu kan. Pendirinya siapa. Dan jabatannya juga di sini Mas Irfan sebagai presiden. Ini kenapa presiden ya? Mau nyaingin Pak Jokowi atau gimana nih? Iya, jadi bedanya kalau Pak Jokowi 5 tahun sekali, kalau Presiden IMA cukup 2 tahun sekali. Cukup 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Tapi dipilih juga berarti ya Pak ya? Dipilih juga. Sistem demokrasi juga ya dari anggota-anggotanya Betul. ya. Dan anggota IMA itu dari semua kalangan, dari perguruan tinggi, pemerintah, dari bisnis. Kalau kita lihat di pusat, presiden-presiden IMA sebelumnya itu rata-rata memang orang yang sudah sukses di bisnis masing-masing. Ada Pak Arief Wibowo, Direktur Garuda Indonesia, ada Pak Direktur Telkom, Direktur Excelcom, Direktur Angkasa Pura, Presiden Microsoft Indonesia gitu kan. Dan buat di tingkat Batam sendiri, pengurus-pengurus IMA memang dari berbagai kalangan, mulai dari media ya. Sini ada Mas Danang juga, Vice President Komunikasi, ada Mbak Dewi dari Batam News Online, ada dari perguruan tinggi juga. Jadi kita lengkap Dari berbagai kalangan. dari berbagai kalangan. Nah, kalau Mas Irfan ya panggilnya. Ya, Mas. Mas Irfan sendiri selain di IMA, kesibukannya apa tuh Mas? Ya, saya di BP Batam menangani bidang yang baru ya. Kalau pernah nonton film Avengers, ada agen Coulson ya. Ya. Nah, dia kan agen dari Secure Homeland bla bla bla, singkatannya susah ya. Jadi Ini kalau yang nonton Avenger pasti tahu. ya. Nah, tempat saya juga sama, panjang nih. Jadi bidang analisa ekonomi makro dan sektor strategis. Kalau teman-teman disuruh ngulang, saya yakin nggak bisa. Jadi saya singkat ekonomi makro sektor strategis, bidang emas. Nah, bidang ini ada kemiripan juga dengan Avenger. Apa tuh salah satu kemiripannya? Nah, kalau Avenger kan melindungi bumi. Kalau IMA? Kalau di BP. bidang emas Bidang emas ini? itu melindungi masa depan Batam. Melindungi masa depan Batam. Wih, ini sama-sama hero berarti ya. Sama-sama hero, sama-sama menjaga dan sama-sama melindungi. Sebelum se-viral saat ini dan banyak banget nih followersnya ya di sosial media. Awal mulanya tuh bisa terjun ke sosial media tuh gimana sih? Dan sosial media apa nih yang pertama kali dijejaki? Kalau media sosial pertama yang sering dipakai itu tuh dulu tuh Facebook. Terus seiring berkembangnya waktu kan yang lebih rame, lebih suka viral itu kan Instagram. Sebenarnya main Instagram tuh dari tahun 2014 sih. Sebenarnya main itu dari tahun 2014, cuman kena viralnya itu tahun 2018. Tahun 2018. Itu awal viralnya kenapa tuh? Karena konten makan. Jadi kalau dulu itu biasanya aku suka bikin konten tentang travel. Jadi aku suka bikin kayak jalan-jalan kemana. Vlog travel gitu ya? Terutama ke Kepulauan Riau lah. Sampai akhirnya aku buka tour yang viral in Treasure Bay 2016 itu loh. Udah pergi sana belum kalian? Kalau tersebar Yang kolam renang terpanjang se-Asia Tenggara. Dulu kan nggak begitu viral kan. Itu kalau lomba, kalau renang dari ujung sampai ujung kuat nggak ya? Iya. Kalau saya sih enggak ya. Hampir 1 kilo lah itu. Aduh, benar kali. Waktu itu kegiatannya apa tuh Mbak? Dia maksudnya di sana apa yang di Jadi pas diliput? itu karena pas itu suka banget hunting foto, video. Terus kami punya niat untuk gimana ya caranya orang kesini tapi budgetnya tuh nggak gede. Dulu kan kalau misalnya mau ke Lagoy tahu sendiri ya kan. Penginapan di sananya paling murah tuh harga 2 jutaan, rata-rata di atas 2 jutaan. Orang kalau misalnya ekonomi ke bawah pasti akan mikir kalau mau ke tempat kayak gitu kan. Ya disitulah kami mikir gimana caranya. Akhirnya kami bikin paket yang 1 hari. Jadi pagi-pagi balik sore, jadi One bisa trip ya? hemat gitu. One day ya dia. Makanannya kami bungkusin gitu, karena kalau mau makan di sana kan mahal. Nah ternyata meledak, yang nge-share di Facebook juga sampai puluhan ribu. Nah habis itu 2018 karena udah aktif di travel nih kan otomatis suka bawa tamu jalan-jalan nggak jauh-jauh dari makan. Jadi tempat bagus nggak jauh-jauh dari makanan enak gitu kan. Jadi bikin aja video-video makan. Sebenarnya menurut aku ya
biasa aja sih cara makannya, cuman tak tahu kenapa orang bilang katanya ada yang beda gitu. Aku juga bingung. Apa biasanya orang itu komentar apa sih awal ya? Kata orang aku makannya aneh. Jadi karena anehnya itu jadi sempat viral bikin. Iya loh, aku juga bingung. Padahal aku cuma makan doang. Tapi kalau misalnya kalau ngomong kayak Mungkin gini kan, mungkin karena makannya lahap mungkin. Jadi orang yang nonton tuh jadi ikut ke bawah, suasana jadi ikutan lapar entah, atau kata orang banyak yang bilang katanya ketawa aku itu aneh. ketawanya aneh. Tapi gak apa-apa ketawanya asal jangan ketawanya serem aja. Karena jujur aja kadang bikin konten sendirian kayak gitu kan di kamar gitu. Suka kadang ketawa sendiri gitu. Ngerasa aneh juga kadang. Jadi kadang masuk kan di video ketawanya itu banyak orang yang bilang ketawanya itu ya. Oke, karena ketawanya itu ya yang buat tertarik. Tapi itu ya yang justru bikin hari ini Kak Yusi ini. Abis itu kan banyak yang repost tuh video makannya, apalagi akun-akun besar yang makan-makan gitu kan. Terus tuh nggak tahu kenapa bulan pas diundang Pak Jokowi bulan apa ya, Juni ya. Pokoknya tiba-tiba ada masuk WA gitu, orang itu nanya kayak gini, apa pendapat kamu tentang pemerintahan Jokowi saat ini? Apa nih dalam hati aku kan, karena kan bener-bener nggak paham lah politik tuh apa kayak gitu. Jadi aku jawabnya cuman ya santai-santai aja sih, aku bilang kayak gitu kan. Yang penting oke, aku bilang kayak gitu kan. Jawaban simpel aja ya. Emang ada apa ya? Aku bilang dan Anda siapa? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, kalau saya mau ngajak Mbak untuk datang ke Istana Negara, boleh nggak kata dia, mau nggak kata dia. Ya mau lah, cuman dalam hati aku pikiran pas itu ini penipuan apa lagi sih gitu kan. Tiba-tiba ngajak ke istana Waktu itu mikirnya bohongan ya. Ini penipuan macam apa lagi gitu kan, ada pula modus baru modus baru apa ini kayak gitu. Jadi ya udah boleh. Terus tuh kan dia minta data-data kan, katanya mau di bookingin tiket pesawat gitu. Awal tuh kayak ragu-ragu gitu, dan nggak terlalu nanggepin gitu kan, entah iya entah tidak kayak gitu kan. Terus ternyata pas dekat waktu itu kan belum dapat tiketnya, jadi aku pikir bohong lah itu kayak gitu. Jadi aku dapat tiketnya itu jam-jam 10 lewat malam, sedangkan penerbangannya itu pagi-pagi jam 6 apa jam 7 pagi besok gitu harus ke sana. Nah awalnya itu kayak nggak percaya, cuman pas itu kan ada list daftarnya tuh yang diundang siapa aja. Aku cari di Instagram influencernya, aku kontak kan susah juga kan kontak apa influencer kan, tadi balas tak tidak gitu kan. Aku kontak pastiin ternyata mereka memang dapat, dan ada satu orang yang tiketnya udah dapat. Di situ aku langsung kayak percaya gitu kan. Langsung excited ya. Langsung siap-siap lah. Kan katanya harus pakai baju putih, harus pakai sepatu hitam, celana hitam kayak gitu. Jadi langsung siap-siap. Itu tak tidur sampai pagi. Sampai Jakarta nggak tidur. Itu kesemsem ya, pengen buru-buru besok. Gregetan gitu. Nggak bisa tidur. Yang awalnya kita penipuan kayak gitu, ternyata beneran. Nah abis itu kan kesana lah kan, yang diundang kan ada 130-an orang. Cuman influencernya itu satu provinsi satu. Aku juga nggak tahu kenapa aku yang dipilih dari Kepulauan Riau, padahal kan influencer yang lain juga banyak gitu kan. Ya nggak tahu kan. Terus tuh ternyata di sana tuh selebihnya artis. Jadi kami cuma 30-an orang gitu, selebihnya tuh artis, Gading Martin, Titi Rajo Bintang, pokoknya artis nasional ya. Iya yang terkenal banget gitu. Waktu itu follower Kak Yusi itu udah berapa? Pas itu 40 apa 50 ribu. Udah 40 sampai 50 ribu ya. Lumayan ya. Dia memang dikit followersnya, tapi viewersnya di atas 200 ribu terus. Mungkin banyak yang repost dan sebagainya mungkin kali ya. Jadi videonya itu viewersnya tinggi terus. Nah kalau teman-teman IMA nih biasanya apa-apa aja sih yang dilakuin nih? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu kegiatannya apa aja yang biasa dilakukan teman-teman IMA. Terutama di Batam, Mas. Di Batam. Jadi utamanya kita memberikan masukan, panduan, arahan, visi misi
atas permasalahan yang aktual lagi terjadi ya. Seperti saat COVID-19 ini, memang IMA Batam dan secara nasional sekarang selalu aktif memberikan masukan-masukan berupa webinar ya. Nah ini sudah di launching oleh Pak Hermawan. Jadi untuk seluruh bisnis bagaimana di era pandemi ini itu dibagi 3 masa ya. Begitu pandemi datang itu masa survival atau bertahan hidup. Apa yang harus dilakukan oleh setiap bisnis, oleh setiap industri gitu kan. Nah tapi kan COVID ini tidak selamanya. Nah, jadi tidak cukup bisnis industri itu hanya bertahan, tapi harus melakukan persiapan. Nah, karena setelah COVID nanti bakal banyak hal berubah. Nah, apa saja perubahannya itu di tiap industri berbeda ya. Oke. Nah, sampai situ dulu. Nanti silakan tanya lebih detail lagi. Oke. Itu dia. Mungkin nih kita balik lagi nih ke Mbak Yusi ya, nih selaku influencer di sini nih. Ngomong-ngomong nih tadi sempat nyinggung juga Mas Irfan masalah pandemi nih ya. Sekarang nih adalah momen kita lagi down-nya ya di momen pandemi ini nih. Teman-teman influencer nih ada nggak sih dampak besarnya yang dirasakan di pandemi ini? Kalau untuk influencer yang lain kurang tahu ya, tapi di aku pribadi sih ada perubahan aja sih. Tapi kalau yang down banget gitu enggak. Karena gini, cuman yang jelas aku biasa kan nge-review makanan di jalan, di restoran kayak gitu. Sekarang kan nggak boleh kan. Benar, karena banyak yang tutup juga kan. Ya, jadi itu banyak kegiatan yang seperti itu aku cancel, aku rubah jadi masak-masaknya di rumah. Oke. Gitu. Jadi yang biasanya aku nge-share makanan, review-review di restoran, aku pindah jadi masak di rumah, kasih resep untuk followers. Jadi bertukar dia. Aku bikin episodenya itu tentang masak 1 menit. Oke, jadi, apalagi juga nih momennya bulan puasa juga mungkin bisa untuk nyiapin takjil ya. Jadi kalau kita nge-share mukbang juga bulan puasa kena amo ya sama followersnya. Bahaya ya. Soalnya nanti kena serang netizen nanti. Nge-share makanan pula ya kan. Sebenarnya dalam kondisi apapun kita tuh mesti ini sih pintar-pintar mikir aja. Kalau misalnya di situ udah ngerasa oh ini nggak bisa dijalanin, kita cari solusi lain. Harus bisa cari cara lain ya untuk keluar dari jalan kebuntuan ini ya. Iya, kalau misalnya sekarang aku terus share makan-makan kayak gitu, kondisi sekarang aja banyak orang yang nggak bisa makan. Kayak mana? Kan kasihan. Iya kan? Nah, jadi aku puter, aku share lah selingin dengan masa-masanya yang modalnya murah, simple, cepat. Cocok untuk anak kos. Dan itu yang diminati banyak orang justru ya. Jadi, video singkat terus menarik pastinya ya. Kita tuh harus punya banyak akal pastinya ya. Gimana caranya nih menghadapi momen ini, karena juga banyak banget nih influencer-influencer yang akhirnya kebingungan, kehabisan konten, kehabisan bahan, yang apalagi kayak tadi tuh kayak vlogger travel sekarang nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Mau ke situasi coba? kayak gini mau kemana juga, akhirnya mau nggak mau dia harus putar otak bikin konten baru, gimana caranya dia bisa tetap eksis seperti tema kita yang bakal kita bahas. Tapi selain tadi masak-masak, ada lagi nggak kasus yang Kak Yusi ubah kontennya ini terkait pandemi ini ya? Lebih ke mungkin di masa seperti ini kan nggak semua orang ekonominya sama. Kalau aku pribadi semenjak COVID jujur aja tingkat pendapatan aku makin meningkat. Malah makin meningkat. Walaupun usaha aku beberapa ada yang rugi, bahkan benar-benar pendapatannya 0 dari semenjak bulan Desember. Aku kan di travel kan, jadi benar-benar nggak bisa jalan. Jadi aku sekarang lebih sering bikin konten berbagi aja sih. Berbagi kayak uang tunai, handphone, itu kan sekarang kan banyak orang yang butuh, tapi kan kita nggak bisa bagi semuanya, nggak mungkin kan hampir 300.000 followers kita bagi. Berarti hari ini kita dapat lah ya. Mudah-mudahan ya. Lumayan dapat THR. Jadi kita main adu keberuntungan aja. Karena excited orang akan bertambah seperti itu. Mbak Yusi juga kan sempat bilang nih, kan akhirnya dari yang sempat bikin vlog jalan-jalan, terus bikin vlog tentang makan di satu tempat makanan ke tempat makanan yang lain, dan hal itu tidak bisa dilakukan sekarang, dan akhirnya merubah polanya dan caranya nih, dan akhirnya masih tetap bisa survive hingga saat ini kan. Mungkin punya tips gak atau cara
yang bisa disampaikan buat teman-teman influencer yang lain yang mungkin mereka nggak tahu harus ngelakuin apa, mereka down, nggak bisa bikin konten lagi gitu? Cari solusi yang tetap bersinggungan sama konten awal. Karena misalnya kayak aku nih, dari travel pindah ke makan, itu kan masih saling terhubung gitu loh. Yeah. Jalan-jalan Masih makan-makan wisata ya, enak. wisata ke Masih. wisata kuliner gitu. kan. Terus sekarang kalau makan-makan kasihan banyak teman-teman juga yang udah susah makan karena Covid ya kan. Betul. Kita lariin ke masak-masak nggak jauh-jauh juga dari makan. Tapi coba aku langsung lompat misalnya ke beauty vlogger, hilang semua itu. Karena yang follow Mbak Lucy ini ya memang mau Gitu. lihat makan ya. Jadi harus putar otak, passionnya apa, yang disuka apa. Kalau mau nyari solusi lain, cari halnya yang masih terhubung, jangan langsung banting. Dan lihat juga kondisinya seperti apa, dia Iya. suka juga sama konten yang Iya, jangan baru maksa ini juga ya. bikin Jangan maksa konten ya. yang kita nggak suka. Kayak aku dipaksa-paksa bikin konten make up, ngamuk-ngamuk. Tapi ini menarik ini. Aku mungkin nyambung dari Kayusi mau nanya ke Mas Irfan. Kalau tadi ngeliat clue-nya Kayusi itu walaupun pada esensinya kontennya makanan, tapi Kayusi ini berubah jadi masak-masak. Nah, ini kan sesuai dengan campaign yang ada stay at home. Terus tadi kedua apa satu lagi yang Berbagi. berbagi. Nah, ini udah ada clue kedua nih, charity. Nah, kalau dari Mas Irfan sebagai presiden IMA, ini kan strategi pemasaran yang berubah. Benar-benar. Nah, kita udah bukan banyak ya, udah banyak banget lah di Batam aja gitu yang ngelakuin charity, terus bikin promo stay at home gitu. Terus dari Presiden IMA chapter Batam, ada nggak sih strategi pemasaran yang berubah tuh? Iya. Nah, dari sudut pandang Jadi- Mas Irfan tuh gimana? Yang dilakuin Mbak Yusi ini sangat tepat sekali ya. Jadi di era surviving ini ada dua kondisi, ada bisnis yang turun, travel, hotel, kapal laut, ada yang naik. Nah, salah satunya digital ya. Kesehatan, apotek, produksi masker, APD, hand sanitizer. Nah, yang harus dilakukan adalah servicing, berbagi ya. Karena di normal, salah satu tujuan marketing, branding itu agar brand kita dikenal sebagai brand yang baik. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat bagus yang bakal diingat oleh siapapun konsumen kita ya. Seperti Kayusi lakukan berbagi, mungkin endorse-nya bisa gratis, misalkan seperti itu ya, tergantung jenis industrinya. Kita lihat juga ada apotek yang tetap menjual masker dengan harga rendah. Itu contoh-contoh strategi berbagi di masa pandemi ya. Jadi dia nggak usah mahal-mahal bikin kampanye yang segala macam. Nanti setelah pandemi konsumen tuh akan ingat, oh ini selama kita susah dia nggak ambil untung banyak-banyak, nggak ambil kesempatan, bakal loyal gitu kan. Nah, kemudian mengenai working from home, sebetulnya di balik pandemi ini ada hikmah ya, karena sebetulnya ini adalah tren yang diramal memang suatu saat akan menjadi tren nih, kerja di rumah nih, apalagi bagi kalangan milenial. 2019 Mas Yuswo Hadi itu pakar marketing pernah menulis millennial kills everything, salah satu yang dibunuh itu adalah kerja di kantor. Jadi milenial ingin kebebasan waktu, berpakaian, suasana. Nah, salah satu trennya working from home. Tidak disangka, tidak diduga dengan adanya pandemi ini trennya datang lebih cepat gitu ya, working from home itu. Nah, karena itu setelah pandemi nanti normalnya tidak akan sama dengan sebelum pandemi. Nah, di situ kesempatan buat bisnis untuk mempersiapkan inovasi ketika pandemi berakhir, dia sudah siap. Nah, ada 3 skenario sebetulnya. Sampai di situ dulu. Kalau mau lebih tahu skenario apa saja, saya jelaskan. Pak Irfan ini misterius ya. Misterius Dari ya? tadi bersambung terus. Udah nungguin ya, udah di ujung tiba-tiba tertahan. Ada 3 skenario. 3 skenario. Foto kelanjutannya. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ini berasa main kuis jadi dengerin Mas Irfan nih. Berarti dia dapat HP tadi ya. Oke, jadi pasti banyak banget dong cara kita untuk bisa tetap survive ya, untuk tetap bisa eksis. Tentunya untuk teman-teman yang mungkin punya usaha di luar sana. Ya, kayaknya bukan hanya
perusahaan yang bergerak di digital, bahkan yang tidak bergerak digital pun hari ini ke digital. Mau nggak mau ya, Iya, dipaksa mau nggak untuk mau ya. ke digital. terjun ke dunia Kayak digital. karena hari ini orang yang tadinya nggak tahu apa itu Zoom, mungkin HP-nya cuman WA Benar. sama telepon aja, hari ini dia udah harus ngerti video call. Iya. Ini terlepas dari marketing ya Pak, maksudnya dari cara pemasaran, dari cara bekerjanya udah berubah gitu. Jadi udah banyak banget yang berubah ya, hanya dalam waktu beberapa bulan saja nih. Baik. Nah kalau menurut Mas Irfan sendiri, seberapa penting nih sosial media hari-hari ini untuk Ya, supaya tetap eksis? betul. Sosial media menjadi jauh lebih penting ya. Apalagi dengan adanya work from home, pembatasan sosial, lockdown. Jadi sarana untuk tetap berkomunikasi itu adalah sosial media ya. Bagi bisnis di era pandemi ini itu harus terus menerus mengkomunikasikan bahwa bisnisnya eksis ya. Kalau di pariwisata bahwa objek wisatanya tetap ada gitu kan. Karena orang di masa WFH ini kan udah gatel kan, pengen ke pantai, pengen makan di restoran, pengen travel. Nah ini waktunya untuk tidak putus mengkampanyekan itu, salah satunya lewat sosial media. Jadi memang ya hari ini udah semua sosial media ya. Bener. Dan jangan sampai menutup mata juga. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa sosial media itu milik anak-anak muda. Karena sekarang semua serba Tapi digital. aku penasaran gini nggak, sebenarnya ini menurut Mas Irfan lagi ya, skenario terburuknya dari COVID ini untuk Batam menurut pandangan seorang presiden Ima itu seperti apa Pak? Ya. Jadi biar orang-orang juga tahu nih, kan sekarang banyak yang bertanya-tanya. Baik. Mungkin juga Kak Yusi juga bertanya-tanya ini bakal kayak apa? Apakah terus bakal bikin konten di rumah atau Iya. bakal terus charity? Sebenarnya terburuknya seperti apa Mas Baik. Irfan? Tadi di awal saya kenalkan diri sebagai penyelamat Batam ya. Itu. Di ya baik di IMA maupun di bidang emas. Jadi Batam saat ini punya 3 superhero. Kenapa kita bisa hidup di Batam, bisa berkegiatan karena ada 3 superhero. Apa aja tuh Mas? Nah, yang pertama industri manufaktur, kedua industri elektronik, ketiga konstruksi, Berarti yang 4 keempat ya? wisata. 4 wisata. Nah, jadi kalau tidak ada 4 ini, itu Batam betul-betul akan turun ya, ekonominya, lapangan kerjanya, investasinya, wisatanya. Nah, jadi skenario terburuk adalah untuk wisata kita sudah rasakan ya. Berdasarkan data BPS, kunjungan wisata ke Batam bulan Maret dibanding Februari turun 50%. 50% ya. Kalau di bulan ini Pak, di bulan April April datanya belum keluar belum dari keluar. Ya? BPS. Tapi kemungkinan turun lagi ya Pak. Bakal lebih turun. Nah, di Maret tahun ini dibanding tahun lalu turun 70%. 70% ya. Nah, dan Batam adalah 3 besar pintu masuk Wisman Indonesia. Tahun kemarin kunjungannya 1,9 juta ya. Jadi kalau wisata turun pasti Batam terpengaruh. Nah, yang harus kita jaga adalah yang 3 lainnya jangan sampai turun. Pertama industri galangan kapal. Kemarin kan sempat was-was nih masalah pasokan bahan bakunya ya. Karena negara-negara penyuplai seperti China itu kan sempat ditutup ya. Nah, tapi update terakhir untuk pasokan barang industri nggak ada kendala gitu kan. Nah, demikian juga untuk yang di elektronik dan konstruksi. Nah, tapi masalahnya adalah serangan dalam tanda petik ke Batam itu datang silih berganti ya. Kalau tahun 2016 misalkan ada serangan global tuh kan, harga minyak batu bara turun, galangan hampir tutup semua. Benar. 200.000 lebih pekerjanya dirumahkan. Kalau dikali UMK saat itu, tahun itu Batam kehilangan uang berputar 212 triliun. Nah, dengan adanya corona ini sebenarnya mengingatkan lagi nih, karena sekarang kan supply chain bahan baku itu banyak tergantung ke impor ya. Nah, tugas saya adalah menambah superhero yang lain. Jadi kalau tadi ada 4, kita akan tambah Diperkuat ya dengan superhero yang lain ya. yang Apa lain. tuh Pak? Contohnya apa tuh Pak? Contohnya, Ah. nah, kebetulan kemarin kita baru kumpul sama perguruan tinggi yang di Batam sama yang nasional ya. Ada dari ITB, UI, Unpad, UGM, Umrah, dan hampir semua yang di Batam. Kita menyiapkan 7 superhero untuk masa depan. Itu di tahun 2020 saja. Yang pertama e-commerce, kedua
smartphone, ketiga wisata halal, keempat Batam sebagai home base klub olahraga nasional, kelima logistik, keenamnya 678 saya lupa, yang ke-67 saya lupa ya. Nah, tapi itulah yang kita lakukan ke depan agar kalau kapan-kapan sektor utama Batam yang 4 ini terganggu, Batam punya sektor yang lain. Oke. Jadi itu. Nah, kira-kira untuk Mas Irfan sendiri nih mau nanya nih, kira-kira punya prediksi nggak sih pandemi ini akan berakhir kapan nih? Ya memang pandemi ini kan banyak gelombang-gelombang barunya ya. Tapi gini, mungkin prediksinya dari KUC dulu deh. Ya, siapa tahu nggak? Ini kalau dari Pak Isma kan dari Litbang, dari ada penelitian, ada dari IMA gitu kan. Tapi kalau dari KUC, ya KUC kan punya pengaruh besar nih. Follower-followernya. Atau orang mendengarkan KUC bilang Juli, ya jadi doa lah Kak. Amin, ya KUC cepat segera ya. Kalau ya nerawang-nerawang lah. Kalau prediksi aku setelah lihat-lihat riset juga kan, sekarang nih kan semenjak pandemi nih orang rajin nonton konspirasi. Iya. Katanya Konspirasi virus, semua ya. Konspirasi. Katanya virus ini buatan lah global. Kalau yang aku lihat sih, ini aku dapat kabar dari teman yang di Singapura juga, katanya bulan Juni juga lockdown udah mulai Dibuka akan berakhir, ya? Dibuka gitu kan. 1 Juni ya dibuka. Kabarnya Juni. Kalau aku lihat sih benar-benar bersihnya itu mungkin tahun depan. Tahun depan Benar-benar Januari bersihnya ya gitu. Kalau Berarti- lihat soalnya sekarang ini nggak terasa loh, udah bulan Sekarang udah bulan Mei. udah Mei, berarti udah hampir setengah tahun lah kita nggak terasa ngejalanin kondisi kayak gini. Berarti bulan Juli insya Allah bisa mulai membaik dan terusnya perbaikan lah Ya hingga akhir perbaikan tahun lagi, ya. karena perbaikan ini bakalan makan waktu banyak banget. Aku udah dapat list itu di Bali aja berapa banyak hotel yang dijual. Padahal hotelnya itu hotel-hotel super mewah bintang 5 yang semalam 3 juta, 2 juta. Itu udah di super sell, udah di share gitu. Yang mau harganya tapi TT semua. Gak kuat. Kuat belinya ya. Gitu. TT kalau 3T masih sanggup beli sih. Iya. Kalau 3T. Ini jam-jam segini mah rawan. Tour guide pasti nggak ada pekerjaan, itu nggak mungkin kan lagi selesai kayak gini langsung orang pada liburan, nggak mungkin, pasti ada proses. Oke. Ini untuk punya strategi nggak sih nantinya setelah nanti wabah ini berakhir, apa yang harus segera kita lakukan ya agar kita juga bisa balik lagi normal kan? Jangan sampai akhirnya corona ini sudah selesai masanya, tapi kita masih di bawah. Itu yang kita takutkan kan? Kalau aku sih, kalau misalnya pandemi ini udah berakhir, yang jelas pengen jalan-jalan dulu. Mau refresh aja enak, ya? entah kemana gitu, daerah yang bagus, banyak makanan enak, tingkatin konten lagi yang kayak dari awal kayak gitu. Cuman konten yang selama di rumah aja ini tetap aku lanjutin. Jadi nggak berhenti setelah COVID ini selesai. Malah mungkin aku kolaborasiin dengan apa gitu, nanti kepikiran gitu. Oke, kalau menurut Mas Irfan nih? Nah ini menurut Mas Tadi Irfan kan saya bilang ada 3 skenario. Nah, ini dia jawabannya yang kita tunggu tadi. 3 skenario gitu. Harus nunggu beberapa pertanyaan dulu baru keluar ya. Emang nggak baru keluarin dekat-dekat buka puasa memang. Kalau ini sangat tergantung di pandeminya sendiri nih, kapan bisa diatasi. Dan juga kalau tidak seragam, misalkan Batam sudah selesai, Singapura belum, tentu turis dari Singapura nggak akan datang. Oke. Singapura udah, Malaysia belum, jadi tergantung penyelesaiannya. Nah tapi bisa dibikin 3 skenario. Pertama nih, kita kan lagi menunggu antivirus ya. Misalkan skenario pertama itu antivirus belum ketemu, tapi penyebarannya menurun. Ini disebut new normal. New normal. New normal. Benar. Nah, di new normal ini yang bakal terjadi adalah karena korban COVID ini sebagian besar bukan milenial ya, sebagian besar. Jadi misalkan kemungkinan milenial akan balas dendam, wisata balas dendam ya. Kemudian trennya staycation. Wisata, tinggal di hotel, hotelnya di kota dia juga. Nah ini di Singapura trennya sudah ada nih. Jadi beberapa bulan ke depan itu warga Singapura ngebooking hotel di Singapura. Jadi niatnya wisata di hotel, diam di hotel aja, nikmatin fasilitas hotel, itu staycation. Nah tapi kalau buat generasi opah omah, new normal ini masih belum. Nah skenario yang kedua, penyebaran masih tinggi, virus ditemukan. Antivirus ditemukan. ditemukan. Nah yang tren yang bakal terjadi adalah
sama yang bakal keluar ini adalah generasi milenial, generasi X ya. X generasi saya sama Mbak Yusi, generasi Y itu milenial, Mas Angga sama Akira itu ngejar deal apa misalkan kapal cruise gitu kan, dan bakal berkembang flexible booking, jadi booking sekarang buat dipakai kapan-kapan, dan perilaku hotel kapal pun bakal lebih fleksibel terhadap apa perubahan jadwal dan sebagainya. Nah yang ketiga adalah penyebaran menurun, antivirus ditemukan. Ini namanya post normal. Jadi jangan dibilang kapan kondisi normal, karena normalnya bakal beda dengan normal sebelum COVID. Yang kita akan menuju kepada post normal. Nah di masa post normal ini barulah opa oma keluarga family bisa liburan, mungkin masih dalam kota yang dekat-dekat seperti itu ya. Nah, jadi 3 skenario itu. Kalau untuk yang Batam, yang terburuknya industri galangan, elektronik. Supply chain-nya terganggu ya. Nah, tapi mudah-mudahan trennya sih nggak seperti itu. Tapi kita belajar dari sini adalah tambah superhero tadi. Dan tahun ini kita bakal menyiapkan 7 superhero baru. 7 superhero baru yang bakal ngebantu perekonomian di Batam pasti ya. Itu tapi balik lagi, sorry Pak Mas Irfan, kapan berakhirnya? Kalau menurut Mas Irfan? Oke, kapannya itu kalau pemerintah membaginya 3 ya, masa tanggap darurat, masa pemulihan, masa normal. Tapi dengan catatan pandeminya diselesaikan dulu gitu. Nah kalau secara marketing dibaginya 3 tuh, masa survival, masa persiapan, dan masa tinggal landas ya. Kapannya ini kalau dari Pak Hermawan sempat memprediksi dimulai bulan Oktober ya, kuartal 4. Nah, kalau pemerintah, Kementerian Pariwisata itu mulai di 2001 untuk pariwisata, dan itu yang lokal domestik dulu. Ada 3 skenario tadi ya. Pertama yang udah disampaikan Mas Irfan tadi, yang pertama itu ada new normal. Ya. Yang kedua itu adalah euforia. Yang ketiga post normal. Dan next ke depan juga Mas Irfan dan teman-teman juga akan menyiapkan 7 superhero yang baru ya, yang akan dihadirkan untuk membantu dan untuk menjaga serta melindungi kota Batam. Waduh, ini pokoknya kita tunggu banget ya. Kita tunggu banget segera terrealisasikan pastinya ya. Semua orang pasti bertanya-tanya kapan gitu. Kapan pandemi ini berakhir ya. Kalau ya tadi seperti apa juga sebenarnya menarik untuk kita. Nah nih, untuk Mbak Yusi sendiri nih sebagai influencer, kira-kira ada nggak sih kegiatan-kegiatan dari teman-teman influencer yang mungkin dari komunitas atau kegiatan-kegiatan di luar sana dalam membantu teman-teman yang kena dampak ini? Kalau kita sih dari awal fokusnya tuh di Batam lawan Corona ya. Kita punya gerakan, sekarang itu followersnya udah 200 ribuan semenjak pandemi kemarin dibuat. Cuman itu influencernya cuman aku sama Putra Siregar, keluarga PS Store aja sih. Oke. Jadi memang kita udah rutin sih dari galang dana. Kemarin kan penggalangan dana kita udah tembus 3, berapa miliar gitu. Untuk beli APD, untuk beli apa. Tapi alhamdulillah yang dipakai juga baru berapa ratus juta. Jadi uangnya di kitabisa.com juga masih banyak banget. Masih banyak ya. Kita untuk persiapan, kalau misalnya memang pandemi ini cepat berakhir, nanti itu bisa kita alihkan lagi kayak bantuan untuk orang-orang yang nggak mampu. Benar. Karena pandemi ini pasti banyak banget yang terkena dampaknya nggak bisa makan gitu. Oke, jadi itu dia tadi banyak banget ya wejangan-wejangan yang udah diberikan dari Mbak Yusi dan juga Mas Irfan mengenai strategi-strategi apa aja yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap eksis di momen pandemi ini. Poinnya tetap eksis tadi. Bener, tetap eksis yang kita dapat pokoknya. Salah satunya kayak ya tadi buatlah konten-konten atau ya buat promosi itu ya yang terkait dengan stay at home, work from home, berbagi, aktif di sosial media, charity supaya orang tuh tetap kenal kita ya. Betul. Gitu Mas Irfan. Betul. Oke. So thank you banget juga nih untuk Mbak Yusi udah sempetin hadir main-main ke Tripod. Thank you banget ya udah hadir ke sini. Mas Irfan juga thank you banget. Next nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal sharing-sharing lagi. Sebenarnya masih banyak banget sih yang mau gue sampaikan ini. Apalagi Mbak Yusi nih salah satu influencer, karena aku juga salah satu orang yang main media sosial
tapi followersnya nggak naik-naik. Sebenarnya banyak banget yang mau ditanyain ya, tapi sayang banget waktu juga udah lagi buka puasa. ya, Udah mau terbatas waktu, udah mau buka puasa. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah stay, yang udah ngikutin dialog ini sampai akhir, dan juga kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa ya. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa, dan juga mudah-mudahan banyak pelajaran dan juga yang bisa kita ambil dari diskusi kita di hari ini mengenai survive dan juga cara eksis di momen pandemi ini ya. So sekali lagi thank you banget untuk Mbak Yusi dan juga Mas Irfan udah makasih hadir. Mas Angga, Mas Thank you Akira. banget juga untuk Tribuners. So next kita nanti bakal ketemu lagi. Jadi kita pamit sampai di sini. Gua Angga Saya Akira. dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.